Shalom sahabat, selamat malam. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna senantiasa menaungi kita. Baik sahabat, sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan dan segala berkat yang masih Engkau percayakan bagi kami. Saat ini, kami juga mau berterima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan sehingga kami boleh bersama dan hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema pasti pernah mendengar nama Beethoven. Tepatnya bernama panjang Ludwig von Beethoven. Ia dilahirkan pada tahun 1770 dan wafat pada tahun 1827. Ia adalah seorang musisi yang sangat sukses dan salah satu karya ciptaannya yang terkenal yaitu yang ada di dalam Kidung Jemaat nomor 3 berjudul Kami Puji dengan Riang. Namun tahukah sahabat, kalau di balik kesuksesannya itu, Beethoven mempunyai suatu perjuangan yang sangat berat. Menjelang usia yang ke-30, Beethoven terserang penyakit telinga yang membuatnya menjadi tuli total. Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya jikalau seorang komponis menjadi tuli, karena pendengaran adalah modal yang sangat penting untuk menciptakan sebuah lagu. Ketika seorang komponis memberikan sentuhan nada-nada pada lagunya, ia membutuhkan pendengaran yang baik, sehingga dapat menciptakan alunan nada yang indah dan simfoni yang menyentuh hati. Tentunya saat-saat itu, Beethoven merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Namun dalam kesedihannya itu, ia menuliskan kalimat demikian, "Aku merasakan sepi, sangat sepi, tapi dalam kesepian itu, aku merasakan Tuhan dekat." Sahabat, itulah sebabnya mengapa dalam kecacatannya secara fisik, Beethoven masih dapat menghasilkan begitu banyak simfoni, oratorio opera, dan sonata piano yang memberkati banyak orang. Kuncinya adalah karena dalam kekurangan fisik maupun dalam kejeniusannya, ia menempatkan Tuhan sebagai sumber ilham, sumber hikmat, dan kepintarannya. Sahabat Rema, melalui Beethoven kita diingatkan bahwa sehebat dan sepintar apapun manusia, ia harus tetap mengingat dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Saat ini, marilah kita menyadari bahwa pada setiap kita telah diberikan Tuhan kemampuan untuk dipakai sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Namun ada pula kekurangan pada diri kita yang membuat kita tidak bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Jadi satu-satunya cara untuk menyeimbangkan antara kemampuan atau kelebihan dengan kekurangan kita adalah dengan memohon hikmat Tuhan. Tapi dalam memohon hikmat harus diikuti dengan takut akan Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya." Sahabat Rema, hikmat beda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan lewat pendidikan formil, non-formil, juga dengan cara mencari tahu sendiri. Namun hikmat tidak bisa didapatkan dengan cara-cara demikian, sebab hikmat hanya berasal dari Tuhan. Untuk itu, jika kita merasakan bahwa kita memiliki kemampuan, maka mohonkanlah hikmat Tuhan agar kita bisa memaksimalkan kemampuan kita, agar bisa menjadi berkat dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sahabat, mari berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah sumber segala hikmat. Berikanlah pengertian-pengertian kepada kami, agar kami bisa mengerti maksud-Mu bagi hidup ini. Juga tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sahabat Rema terkasih, tibalah kita di akhir kebersamaan. Janganlah lupa kalau hikmat Allah akan selalu tersedia bagi setiap kita yang memintanya. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini dan sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Shalom.